Hudan di sini dijelaskan oleh ulama bukan hanya sekedar petunjuk, dan kita tidak boleh memaknai hanya sekedar petunjuk. Maksudnya bagaimana? Allah nggak cuma nyuruh kamu jalan, saya udah berikan jalan, tapi Allah nggak ngantar. Lewat kalimat hudan ini dijelaskan oleh ulama seakan-akan Allah memberikan Al-Quran sama dengan Allah menyediakan jalannya, lalu setelah kita berada di jalannya dituntun, dibimbing terus sampai kepada tujuan yang dimaksud. Itu namanya hudan, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sya'allahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, khususnya saya pribadi, bahwa saat ini kita patut dan sangat patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita nih yang hadir ini ya, beberapa orang ini, 50 orang kurang kali ya, ada 50 orang kurang ini mah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena pagi hari ini kita semua yang hadir di sini bisa menjatuhkan pilihan pada apa-apa yang insya Allah Allah ridhoi. Kan kalau kita ini mah manusia ini, kita ini kan namanya makhluk Allah yang mukhtar. Apa itu mukhtar? Makhluk Allah yang punya potensi bisa memilih. Cuman manusia doang itu, yang lain enggak. Jadi manusia itu dikatakan makhluk mukhtar, bisa memilih. Tadi habis bangun tidur, kita bisa memilih. Begitu bangun mau tidur lagi apa langsung kamar mandi, bisa kita pilih. Terus nanti setelah bangun, setelah mandi, setelah wudu, mau sholat ke masjid apa mau sholat di rumah, itu bisa kita pilih. Artinya mah kalau kita mau sholat di rumah nggak ada yang ngelarang juga kan. Kalau kita mau sholat di rumah nih, tadi udah beres-beres, malas ke musola, udah sholat di rumah aja, bisa kita pilih. Nyampe di musola, sampai di sini nih, kita mau qobliyah apa enggak? Kan gak ada yang ngelarang tuh. Mau sholat qobliyah apa enggak? Terserah kita mah ya. Terus setelah sholat qobliyah, diikuti dengan sholat berjamaah. Setelah berjamaah, apakah kemudian kita mau langsung zikiran atau langsung pulang? Juga bisa kita pilih. Setelah zikir, apakah kita mau doa bersama atau mau doa sendiri? Bisa kita pilih. Setelah doa bersama, apakah duduk sebentar, menggugurkan kewajiban, atau kemudian pulang? Juga bisa kita pilih. Nah ini, hal-hal seperti ini kalau nggak diulang-ulang ini sering lupa juga kita. Maksudnya,
kita hadir di sini Bapak-bapak sekalian adalah satu nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak setiap orang hadir di sini. Kenapa? Makanya tadi saya sampaikan, tahaddus bin nikmah, kita alhamdulillah pagi hari ini bisa insyaallah taala tepat menjatuhkan pilihan pada apa-apa yang Allah perintahkan dan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya nanti di hari kiamat Bapak-bapak sekalian, manusia itu nggak punya alasan lagi. Karena Allah sudah memberikan semua fasilitas. Satu, akal sehat. Lewat akal ini tadi kita bisa memilih, ya. Khususnya manusia diberikan juga petunjuk nih, Al-Qur'an. Kemudian kalau misalnya cuma dikasihkan petunjuk doang, diberikan akal sehat doang, nggak ada yang nyontohin, masih ada celah ini kita ngeyel nanti di hadapan Allah. Ya Allah, iya sih ada petunjuknya, ada akal sehatnya, tapi gimana caranya ya Allah? Allah utus nabinya tuh. Kalau Allah mengutus nabi cuma sehari, 2 hari, 3 hari, nanti manusia beralasan lagi di hari kiamat. Kan cuma 3 hari ya Allah, cuma sebulan. Belum rapi semua. Utusan itu baru cuma mencontohkan di masjid ya Allah. Tapi tidak. Allah utus utusannya selama 23 tahun. Atau dengan bahasa yang lain, utusan yang Allah utus itu sampai nanti selesai mencontohkan petunjuk ini, barulah Allah Subhanahu wa taala mengambil lagi utusan tersebut. Maka nyaris setelah Nabi wafat, seluruh manusia di dunia ini, ya, catatannya setelah Nabi wafat, seluruh manusia di dunia ini tidak ada lagi yang punya alasan nanti di hari kiamat. Tuh. Makanya bersyukur Pak kita, alhamdulillah. Apalagi hari ini, saat ini kita sedang dekat berinteraksi dengan petunjuk. Kan Al-Quran ini di samping Al-Quran namanya juga hudan. Banyak banget ayatnya tuh. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil mu'minin. Tuh. Hudan. Saya ingin menyampaikan sedikit Bapak-bapak sekalian supaya kita mendapatkan semangat ini. Apa maksud hudan itu? Selama ini kita memahami hudan petunjuk, iya petunjuk. Tapi maksudnya bagaimana? Hudan di sini dijelaskan oleh ulama bukan hanya sekedar petunjuk. Dan kita tidak boleh memaknai hanya sekedar petunjuk. Terus bagaimana? Hudan itu adalah dalam hal ini Al-Quran, petunjuk bimakna harus kita angkat maknanya dari yang paling dalam. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau bahasa Arab itu Pak, banyak dia satu akar kata, tapi nanti maknanya berbeda-beda. Tapi kalau satu akar kata, mesti ada korelasinya. Contohnya hudan ini. Hada yahdi hidayatan. Petunjuk. Ada satu akar kata dengan ini. Apa itu? Ahda. Cuman beda alif doang tuh. Ahda yuhdi hidayah, hadiyatan. Tuh. Hada yahdi hidayatan, satu. Tuh ini. Tapi ada satu lagi, ahda yuhdi hadiyatan. Yang kedua apa tuh maksudnya? Yang kedua artinya hadiah. Hadiah. Emang kenapa ke situ ngomongnya Pak Ustadz? Nah, inilah kita makanya mendapatkan makna samudra ilmu Al-Quran. Bagaimana? Kalau hudan itu, kata ulama, petunjuk itu kita harus memaknai seperti hadiah. Emang kenapa kalau hadiah? Yang namanya hadiah bapak-bapak sekalian, kita nih mau ngasih hadiah. Misalnya bapak-bapak mau ngasih hadiah sama saya. Misalnya. Tapi mudah-mudahan benar gitu ya. Bapak-bapak nanti mau ngasih hadiah sama saya, entah itu HP lah gitu kan. Kasihan nih Pak Ustadz nih, HP-nya kelihatan udah jadul juga nih. Beliin dah. Dibeli itu HP.
harga 2 juta. Udah niat ini Pak, bapak-bapak udah niat. Ntar saya mau kasih dah. Insya Allah kalau saya kasih sama Pak Ustadz HP ini mudah-mudahan manfaat. Udah niat. Dibeli dari Bojong yang baru. Kan yang namanya hadiah Maya, walaupun nggak dibungkus kado, tentu kita kemas. Betul Pak ya? Kita kemas, kita bungkus. Nanti bakal diantar tuh ke rumah si ustadznya. Kira-kira nih bapak-bapak sekalian, yang namanya hadiah, kira-kira cara mengantar hadiah itu bagaimana Pak? Kita mau ngasih sesuatu kepada seseorang yang kita kagumi, yang sesuatu ini insya Allah kita bisa pastikan yang kita akan berikan itu akan senang. Saya mau nanya sama kita, kira-kira hadiah yang model seperti ini, kita cara mengantarkannya bagaimana? Yang namanya hadiah, biasanya bagaimana tuh? Apakah lewat online? Atau nitip anak kecil? Tong, sono, tolong antarin nih ke rumah Ustadz Mikrat. Atau kemudian bapak-bapak menyiapkan waktu, karena memang sudah jauh-jauh hari, sudah dipersiapin. Kemudian datang ke rumah, kira-kira yang mana Pak? Yang ketiga ya, pasti tuh Pak. Siapa aja begitu, jangankan kita, anak kecil aja, anak kecil. Kan sekarang saya karena jadi guru ya, jadi ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan dapat apa namanya tuh? Hari apa kemarin tuh? Hari guru. Walaupun dalam Islam gak ada hari guru sebenarnya ya. Nah, cuma namanya bocah. Malah dia udah siap-siapin tuh 2 jam ini, saya lihat kemana nih anaknya? Kok nggak ngaji? Nggak taunya dia ngurusin bikin hadiah itu. Begitu sampai ke rumah tahfiz, Pak Ustadz katanya. Itu dia nggak mau Pak, dipegang begini. Memang begitu, yang namanya hadiah mesti kita kemas dengan baik dan pasti kita antar dengan baik. Sampai di rumah saya, bapak-bapak, yang bapak beli tadi handphone tadi itu, apakah mungkin handphone itu dilempar dari pagar? Kan rumah yang saya tempatin kan pagar ada tuh. Kata orang-orang harus dipakai bel ini Pak Ustadz. Iya dah. Apa mungkin bapak sampai di sana, udah nyampe di rumah Pak Ustadz, lempar aja? Apa begitu Pak? Nggak mungkin. Begitu tok 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 tok, saya keluar ketemu, apakah cuma nih saya mau ngasih nih? Enggak Pak. Terus bagaimana? Yang namanya hadiah tadi, barang berharga tadi, mesti kita pastikan sampai kepada orang yang bersangkutan, kita melihat wajah senyumnya, ngobrol sebentar, baru kita pulang. Apa maksudnya ini? Begitulah perumpamaan tamsil hudan Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Maksudnya bagaimana? Allah nggak cuma nyuruh kamu jalan, saya udah berikan jalan, tapi Allah nggak ngantar. Lewat kalimat hudan ini dijelaskan oleh ulama, seakan-akan Allah memberikan Al-Quran sama dengan Allah menyediakan jalannya, lalu setelah kita berada di jalannya dituntun, dibimbing terus sampai kepada tujuan yang dimaksud. Itu namanya hudan, begitu. Maksudnya bagaimana? Masih ada celah kita beralasan di hadapan Allah nanti. Dituntun, dibimbing sampai kepada tempat yang dituju. Bukan cuma memakai Google Map. Google Map masih nyasar kita kadang-kadang. 20 meter lagi belok kanan. 20 meter mana? Gak ada gangnya ini. Kadang-kadang keder juga kita. Seorang ibu, istri kita dah ya, istri kita nih, istri Pak Adi nih, masih ada anak kecil Pak? Bapak masih punya anak kecil? Udah enggak ya? Tapi terakhir kan pasti ingat ya, anak kita umur 1 tahun, bagaimana istri kita memperlakukan yang umur 1 tahun itu? Kalau pengen ke kamar mandi apa iya? Udah sono lu jalan. Mana habis dipel lagi? Itu bocah bisa kepelintir itu. Tapi bagaimana? Ibu yang tadi dituntun, dipegangin tangannya. Seorang ibu saja begitu kepada anaknya, kasih sayang Allah berjuta-juta kali lipat lebih besar daripada seorang ibu kepada anak, daripada Allah kepada hambanya. Lalu sekali lagi, apakah kita masih punya celah nanti di hari kiamat beralasan? Gak ada. Gak ada celahnya. Dan mestinya, ini yang terakhir, mestinya apa? Orang yang diberikan hadiah tadi, ada nggak Pak? Kayak saya tadi, contoh kasus tadi, saya yang diberikan hadiah,
Apakah saya ketika mendapatkan hadiah, apalagi udah tahu kisi-kisinya, wah ini bakal handphone nih, apakah saya yang menerima hadiah kesel? Mungkin nggak Pak? Cemberut gitu. Udah jauh-jauh datang dari Gaperi, begitu saya lihat datang dari Gaperi bawa teng-tengan, apakah saya cemberutin Pak? Mustahil. Terus bagaimana? Pasti senyum, pasti bahagia, pasti senang. Segala apapun, kita pun yang diberikan hadiah akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau ada air 3 macam di rumah, kita keluarin tuh 3 macam, teh manis, kopi, susu. Kenapa? Senang. Maksudnya bagaimana? Begitulah hendaknya kita hari ini Bapak-Bapak sekalian. Seorang hamba Allah yang telah mendapatkan Al-Quran, kalau melihat Al-Quran senang, nggak pengen jauh-jauh, pengennya terus membaca Al-Quran. Kenapa? Senang. Karena ini hadiah, hudan. Nah, ini kan kedalaman samudra kalimat Al-Quran itu kita tidak akan bisa menemukan kalau kita nggak belajar Al-Quran. Nah, itu sekedar nutrisi kepada Bapak sekalian agar kita ini bisa istiqomah di sisa umur kita ini. Dan yang lebih penting lagi, supaya kita terus semakin kagum terhadap Al-Quran. Makanya kata Utsman bin Affan, ini mah udah pasti nggak ada celahnya. Cuman yang bermasalah itu kata Utsman bin Affan, andaikan hatimu suci, kamu tidak akan pernah mau jauh dari Al-Quran. Itu. Apa? Mafhum mukhalafahnya apa? Berarti kalau kita nggak resep sama Al-Quran, jangan-jangan di sini kotor. Maka tugas kita hari ini bersihkan. Ini mestinya connect ini. Connect, matching ini. Petunjuk cahaya kolbu. Resep ada pancarannya tuh nyambung mestinya. Begitu Pak ya. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin cinta kepada Al-Quran. Kemudian cinta itu diwujudkan untuk memperdalam lagi, dan yang tentu yang paling penting adalah cinta terhadap Al-Quran nanti berwujud dalam bentuk pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Apa maksudnya? Hari ini kita Pak hidup di zaman di mana kita hari ini umat Islam terhadap petunjuk ini bukan hanya dijauhkan Pak, tapi hari ini umat Islam banyak yang meragukan petunjuk ini. Na'udzubillah wal iyauzubillahi min jahli. Banyak gara-gara propaganda musuh Islam hari ini, tidak sedikit umat Rasulullah ragu terhadap petunjuk Al-Quran. Keraguan itu di mana kita lihat? Dilihat ketika sikap manusia mentaati petunjuk dan arahan Al-Quran. Ragu. Na'udzubillah. Kalau ragu, la haula wala quwata illa billah. Terus kita mati dalam keadaan ragu terhadap Al-Quran. Apa tuh namanya? Jawab sendiri dah masing-masing ya. Nah, itu saya sering sampaikan ini Pak. Saya 3 bulan terakhir ini terus gencar-gencarnya karena saya sedih. Saya nggak mau. Fakta yang saya lihat mulai dari anak kecil, besaran dikit, SMP, SMA, ibu-ibu, bapak-bapak, intelektual, ulama bahkan sekalian hari ini terhadap Al-Quran kagak diopenin. Hanya sekedar bacaan saja. Itu pun kalau dibaca. Itu pun kalau dibaca. Padahal tadi jelas tadi itu. Wa nazzalna 'alaikal kitaba likulli syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku turunkan Al-Qur'an, Alkitab. Untuk apa? Menjelaskan segala sesuatu tentang hal apa saja. Tetapi hari ini Al-Quran belum menjadi solusi. Baru hanya sekedar dibaca itu. Ya, bacanya pun kita masih terbata-bata. Tapi alhamdulillah kita mau udah menyiapkan waktu untuk belajar berinteraksi dengan mukjizat. Mudah-mudahan ini adalah satu langkah. Kita berharap dengan langkah awal ini Allah terus tanamkan kecintaan kepada diri kita terhadap Al-Quran.